Salam saudara, kita masuk ke episode yang 712 ya, 712. Dari wanita usia 44 tahun. Saya telah mengikuti sekian episode pembelajaran Pendeta Erastus. Doa pagi saya ikutin dan pengajaran firman sampai akhirnya menemui kebenaran di episode pikiran yang disesatkan. Saya menghadapi kesulitan mengendalikan pikiran yang kotor. Saya tertemplak dengan doa pagi yang berjudul tertipu oleh diri sendiri. Saya full timer namun pikiran saya kotor. Saya berusaha berkenan. Pertanyaan saya, apakah masih ada harapan buat saya? Apakah saya masih boleh tetap melayani sembari saya berjuang mengendalikan pikiran yang tidak berkenan? Kejujuran kamu itu berkenan di hadapan Tuhan. Semua kita mengalami pengalaman seperti itu atau pernah mengalami pengalaman seperti itu. Kita memerangi pikiran kotor kita, memerangi nafsu yang masih bergejolak di daging kita sementara kita melayani Tuhan. It's okay, nggak masalah. Hanya setiap kali kita salah, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Harus. Nah, lama-lama kita akan lebih peka terhadap kesalahan yang kita lakukan. Jadi berjuanglah terus, nanti saudara akan bisa melewatinya. Saya sudah mengalami dan bisa melewatinya. Selamat berjuang. Pria usia 37 tahun. Pak Eras, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan buku bacaan Pak Eras? Saya mau belajar kebenaran yang alkitabiah dan murni seperti yang Pak Eras sampaikan. Oke. Nanti kamu akan saya kirimi buku. Ya. Terutama buku-buku saya yang baru, ya. Kamu akan diberkati, ya. Buku yang saya tulis sudah sekitar 300. Tapi harus ada buku-buku yang saya revisi. Terutama mengenai monoteisme Allah, kristologi, karena Tuhan memberi saya pencerahan. Setelah tahun-tahun belakangan ini banyak doa puasa, hidup lebih kudus, Tuhan mencerai pikiran saya dan menemukan kebenaran-kebenaran yang dahsyat mengenai logos. Dan ini yang saya sampaikan. Ikuti. Nanti buku saya mengenai logos juga pasti akan jadi buku. Tuhan berkati. Wanita usia 45 tahun menikah. 2 anak perempuan. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang Pak Eras sampaikan. Saya bersyukur bisa tahu Truth ID sehingga saya tidak kehabisan bahan renungan sebagai makanan rohani. Saya benar-benar sangat diberkati. Sekali lagi terima kasih. Saya dan suami menikah 15 tahun Pak, tapi di akhir tahun 2022 suami tertarik kepada perempuan lain. Selama ini saya tidak mengetahuinya karena saya menaruh rasa percaya pada suami. Dan pada bulan Mei 2023 saya baru mengetahui setelah saya membaca WA di HP suami. Perempuan itu adalah karyawannya di perusahaan. Memang dalam chat WA tersebut tidak saya temukan kata-kata mesra di antara mereka. Tapi banyak ungkapan-ungkapan yang isinya saling memberi perhatian. Tapi saya juga tidak tahu, mungkin saja kata-kata mesranya sudah dihapus sehingga saya tidak bisa baca. Setelah saya konfirmasi ke suami, dia bilang tidak ada hubungan khusus. Itu hanya sebatas hubungan atasan dengan karyawan saja. Tapi di hati kecil saya tidak percaya bahwa suami saya tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan itu. Karena suami saya tipe orang cuek. Nah, kalau dia sampai memberi perhatian pada seseorang, berarti orang itu istimewa. Pak Pendeta, saya benar-benar bingung dengan situasi kami sekarang. Saya merasa cemburu dan merasa tidak dihargai sebagai istri. Belakangan ini kami sering bertengkar dan rumah tangga kami jadi kurang harmonis sejak saya membaca chat suami di WA. Kalau masalah keuangan kami tidak ada masalah karena kartu ATM suami saya yang pegang. Gaji suami semua lewat rekening, tapi saya tetap merasa kecewa dengan perilaku suami yang memberi perhatian pada wanita lain. Oh ya Pak Pendeta, kami berdua sama-sama majelis di gereja, salah satu gereja. Tapi sebagai istri hati saya hancur melihat perilaku suami seperti itu. Terus terang saya tidak ingin ada keributan dalam rumah tangga. Tapi setiap kali saya ingat pada suami yang memberi perhatian
pada perempuan lain, hati saya jadi panas. Dan kami selalu bertengkar. Bagaimana seharusnya sikap saya kepada suami sedangkan hati saya sudah terluka oleh perilakunya? Kalau suami berkata itu sebatas hubungan antara atasan dan karyawan, kamu belajar percaya. Kalau kamu masih mendesak suami seperti ini, merasa terluka, lalu ekspresi kamu, ekspresi menyerang, suamimu malah menjadi tidak nyaman, suamimu nanti malah berkata, kalau begini terus terang saya sekalian sajalah berbuat gak benar. Itu malah hancur semua, nak. Kamu saya pandang salah dengan sikapmu yang tidak lemah lembut. Mungkin suamimu salah, seandainya suamimu salah, kamu tidak boleh bersikap begini. Beri kesempatan dia bertobat. Waktu menikah dia tidak pernah merencanakan untuk selingkuh kan. Seandainya dia selingkuh. Tapi ini pun kan belum tentu dia selingkuh. Kamu tidak boleh begini. Sikap kamu kasar. Bukan kasar secara harfiah, secara lahiriah. Tapi cara kamu itu ganas, liar. Dan ini membuat suami bisa malah tidak benar loh. Ya, kalau kamu mau menjaga rumah tanggamu, kamu tidak boleh bersikap begini. Oke? Jangan ulangi sikapmu yang salah. 2, bagaimana cara membuang rasa cemburu dan sakit hati jika ingat perbuatan suami? Ya kamu harus tidak ingat-ingat. Seandainya suamimu salah, seandainya udah pasti salah, engkau ampuni dia. Orang juga bisa salah kok, nak. Ya, nggak boleh kamu bersikap begini. Kamu egois, kamu dominan. Dengan sikap dominan, suamimu tidak nyaman, dia mencari wanita yang tidak dominan. Ya, oke. Kamu yang membuat dirimu tidak cemburu. Kamu harus bertumbuh dalam kebenaran dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Dengarkan khotbah saya dan lalu ayo. Dengarkan khotbah lalu berdoa bersama. Biar hatimu bisa disembuhkan. 3, adakah kemungkinan rumah tangga kami bisa kembali harmonis? Harus bisa kembali harmonis. Caranya apa? Saya sudah menasihati kamu. Jangan banyak bicara. Jangan ungkit-ungkit kembali hal itu. Ajak suamimu mencari Tuhan biar dia berubah. Adakah kemungkinan suami masih mencintai saya sebagai istri? Menurut teropongan saya mencintai. Walaupun tidak bulat. Karena sikap kamu melukai dia. Sekarang kamu harus belajar untuk tidak bersikap seperti yang sudah kamu lakukan. Yang membuat suamimu tidak bulat mencintaimu. Jangan begitu. Jangan membuat suamimu menjadi bersalah karena tindakanmu yang tidak bijak. Oke? Ini nasihat saya. Kamu ikuti nasihat saya. Tuhan berkati. Oke, dari pria ya. Usia 42 tahun. Salam Pak, mohon doanya dalam proses hidup baru yang sudah sekitar 1 bulan yang saya jalani. Kalau boleh saya juga minta buku mengenai cara hidup baru. Oke? Cara hidup yang baru. Nanti kita tolong hubungi Ibu Esther untuk mengirim buku terkait dengan cara hidup yang baru. Dari pria usia 48 tahun. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Kita lihat dulu ya. Lukas 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Salum tolong jelaskan Lukas 2 ayat 11. Saya khawatir penanya ini sudah diracuni oleh hoax yang memotong khotbah saya seakan-akan saya tidak percaya Yesus juru selamat. Hanya pendeta gila, sinting yang tidak waras, yang tidak percaya Yesus juru selamat. Saya beritahu bahwa saya tidak mengatakan itu. Itu khotbah dipotong, diedit. Ada kata-kata yang mestinya muncul, ada kata sebenarnya tapi tidak muncul. Yaitu ada kata itu. Yahweh inilah juru selamat. Yang berkata, aku juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan itu muncul banyak ayat. Tetapi Yesuslah yang melaksanakan keselamatan.
karya keselamatan. Tentu Yesus adalah juru selamat. Kita tentu mengakui Yesus juru selamat dalam doa dan pujian lagu-lagu yang saya nyanyikan. Yesus juru selamat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap itu harga mati. Ini coba ya, ini contoh saudara-saudara, ada orang-orang yang sampai diracuni oleh orang-orang jahat yang memotong khotbah saya. Itu bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar tatanan, kekudusan atau etika Tuhan. Jahat sekali. Banyak orang bisa tersandung seperti penanya ini. Lalu ada orang yang mestinya ikut berdoa, mendengarkan khotbah Truth ID supaya diubahkan. Jadi tidak mendengar lagi. Karena pendeta Erastus sudah tidak percaya Yesus juru selamat. Ini jahat sekali. Anak saya Stefani dibatalkan khotbahnya. Lalu Stefani tanya kenapa dibatalkan, kalau tidak cocok harinya bisa hari yang lain. Tetapi yang mengundang berkata, Kak Stefani, kata gembala sidang kami, Kak Stefani sudah tidak Kristen lagi. Loh, kenapa Kak Stefani nggak Kristen lagi? Ini kan kacau. Gara-gara video yang dipotong itu, saudara. Seperti bapak ini, saya khawatir diracuni. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ya iyalah Pak. Yesus Kristus itu juru selamat. Satu-satunya lagi. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi ini yang saudara-saudara harus tahu ya. Jangan kita melakukan hal itu, memotong khotbah orang lalu sampai banyak pendeta ikut membuli dari kalimat yang salah itu. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa rusaknya kekristenan di Indonesia. Pendeta-pendeta, dokter-dokter tanpa verifikasi yang jelas. Mungkin karena juga demi subscriber ya. Bahkan Abam ini kadang-kadang merepotkan kami. Di mana kami harus menolong orang dalam banyak persoalan. Jadi bukan mencari subscriber supaya dapat uang. Itu tidak bermartabat. Dan sebenarnya bagi seorang hamba Tuhan itu hina. Ya, kita jangan lakukan itu saudara-saudaraku. Ya, ayo kita menjadi orang-orang saleh, orang-orang kudus Tuhan. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Saya beritahu bahwa Yesus juru selamat satu-satunya. Dan ini harga mati. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yesus juru selamat satu-satunya. Saya harapkan saudara yang bertanya mengikuti ceramah saya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 6:30. Itu Logos episode yang keberapa? 8 ya. 6, 7, 8. Logos episode 8 saya menjelaskan mengenai hal ini. Oke, thank you. Terima kasih. Wanita usia 29 tahun. Pak, saya mau bertanya apa yang harus saya lakukan ketika saya selalu dipertemukan dengan pacar yang mesum. Sudah 3 kali, contoh ingin minta bugil secara virtual. Saya seorang aktif melayani di gereja dan saya juga sedang bergumul untuk belajar hidup kudus. Pacar seperti ini langsung kamu putus dan tidak melanjutkan hubungan dengan pria yang kotor itu. Nak. Berhenti. Dia tidak sopan, dia tidak menghargai kamu, dia tidak menghormati kamu. Putus hubungan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membaca pertanyaan mengenai, ini pria usia 33 tahun, mengenai 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Mengenai roh Samuel, apakah itu Samuel yang benar atau Samuel palsu yang menampakkan diri kepada Saul. Kalau pernah saya jawab pertanyaannya, ada yang pernah saya jawab bahwa itu Samuel yang benar. Samuel sejati. Hanya pada waktu itu Samuel masih ada di Hades atau di Seol. Yang nanti waktu kebangkitan Yesus, Samuel akan ikut dibangkitkan dan masuk ke dalam surga. Jadi semua orang meninggal itu masuk ke Seol di bawah tawanan. Yang tidak hanya Henok, Musa, dan Elia.
Hanya 3 itu. Yang lain semua di bawah tawanan. Maka firman Tuhan mengatakan Yesus ketika mati turun membebaskan tawanan. Nah ini orang-orang saleh yang dikatakan dalam Injil mereka dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Mereka dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Mereka bangkit pada waktu Yesus turun ke kerajaan maut itu. Ya. Lalu kalau ada ayat yang mengatakan roh jahat yang dari Allah masuk dalam diri Saul. Artinya apa ini? Itu maksudnya roh jahat yang diizinkan Tuhan. Sebab sebelumnya Saul itu orang yang diurapi Roh Kudus. Tapi ketika Saul tidak dengar-dengaran, ya, akhirnya roh jahat yang masuk. Dan Tuhan mengizinkan roh jahat itu masuk dalam diri Saul. Ya. Oke. Saya kira itu saja. Aduh, ini ada kisah tragis nih. Ada seorang wanita usia 40 tahun menikah. 2 anak ya bekerja di Bogor. Saya menikah dengan suami yang anak pendeta di Banten. Saya menikah dengan suami saya karena pilihan mama saya. Papa sudah meninggal. Awal kenalan hingga masa pacaran 1,5 tahun. Suami saya baik Pak, sehingga mama saya menyetujui untuk cepat nikah. Saat itu umur saya 30 tahun Pak. Karena mama saya takut anaknya nggak laku, akhirnya kami menikah. Sejak saya menikah, kesepakatan saat konseling pranikah tidak dia laksanakan. Misalnya keuangan rumah tangga yang harus saya kelola, nyatanya tidak ada sepeser pun dia kasih ke saya. Sehingga akhirnya saya mencukupi kebutuhan rumah karena saya bekerja. Bahkan saya ingat minta nafkah pulsa 200.000 saja harus bertengkar dan dia tidak dikasih. Saya justru membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Karena semenjak menikah saya tinggal bersama mertua, tapi Tuhan baik Pak, dia selalu mencukupi kebutuhan saya. Tuhan mencukupi. Kemudian saya hamil dan punya anak 1. Ketika anak saya umur 3 tahun, suami saya ketahuan selingkuh dengan bosnya yang janda. Bosnya yang janda, anak-anak. Saya berhasil menyelesaikan hubungan dengan membuat kesepakatan. Jika dia mengulangi kesalahan, saya akan meminta cerai darinya. Dia berubah menjadi baik, kemudian saya hamil anak saya yang kedua. Dia memfitnah saya, katanya anak saya yang saya kandung bukan anaknya tapi anak laki-laki lain. Saya tetap sabar dan saya berkata nanti setelah anak lahir kamu boleh tes DNA anak ini dan saya minta cerai. Namun setelah anak saya lahir setelah berumur 1 tahun dan dia sudah mengakui itu anaknya, dia ketahuan selingkuh yang kedua kali. Dan dia mulai melakukan KDRT Pak. Saya minta izin mama saya untuk bercerai dan mama saya melarangnya Pak. Namun perselingkuhan itu berulang terus. Saya selalu dapati bukti dari bukti deposit hotel tempat yang dia kunjungi di timeline Google Map. Lalu saya tunjukkan bukti-bukti tersebut ke mama saya dan akhirnya mama mengizinkan saya bercerai. Saya ingin tanyakan pendapat Bapak bagaimana? Apakah saya sebaiknya bercerai? Mengingat nafkah tiap bulan yang dia kasih ke saya sekitar 800.000 dari gajinya 7,5. Dia selalu mengkhianati saya dengan main perempuan beda-beda. Dia tidak ada kasih karena selalu memperlakukan saya dengan kasar dan membentak-bentak. Mohon pendapat Bapak untuk meyakinkan langkah yang saya ambil. Usia pernikahan saya 9 tahun. Oke, yang pertama kamu tinggal dengan mama, sudah baik-baik di situ saja. Cerai jangan, kamu gantung saja. Sekarang yang kamu lakukan adalah bagaimana kamu mencari nafkah untuk anak-anakmu. Ya, jangan cerai. Terima saja uang 800.000 itu dan kamu tunggu bagaimana Tuhan akan menghajar dia. Saya tidak tahu dia anak pendeta kenapa kelakuannya seperti itu ya. Saya kenal denominasi gereja ini. Tidak saya baca. Jadi yang penting sekarang kamu mencari Tuhan, nak. Kamu ikut Ruth ID berdoa bersama dengan saya. Lalu berusaha mencari nafkah. Ya. Pada waktu kamu hamil yang kedua,
dia tuding kamu selingkuh dan itu bukan anaknya, itu sudah kejahatan, sudah kejahatan. Entah apa yang di otak dia, apa yang dia rencanakan dengan tuduhan sejahat itu. Ya, jahat sekali dia. Dengan tuduhan itu dia menghina, dia merusak martabatmu dan merusak martabatnya sendiri. Jadi sekarang kamu tinggal dengan mama, kamu gantung saja, tunggu. Ya. Tuhan bertindak. Jangan kamu memberi diri hubungan badan dengan dia. Kalau ke dia ada penyakit, kamu akan tertular. Oke? Tuhan menyertai kamu. Oke, dari pria bercerai usia 53 tahun. Saya ikuti ABAM dari tahun 2023 dan saya ikut online Bible Study GSKI PIK dari tahun 2022 dan sempat terhenti karena saya terkena stroke bulan 9 2022 dan sekarang pun belum pulih normal. Pada tahun 2007 saya diceraikan istri dan membawa anak perempuan kami. Kami menikah di gereja. Setelah dia mendapat uang dari hasil les, dia ceraikan saya di pengadilan dan saya tidak menikah lagi karena saya harus mengurus mama. Karena saya sebagai anak tunggal pasangan orang tua saya sebelum almarhum. 2019 mantan istri saya menikah lagi, tapi suaminya ini seorang penjudi dan mantan istri saya berencana akan bercerai. Dan saya berencana rekonsiliasi lagi karena demi anak yang sekarang sudah berumur 16 tahun, perempuan. Rencana saya jika rumah saya bisa terjual, dan sampai saat ini belum bisa terjual, padahal saya tawarkan dengan harga yang lebih murah di Jawa Barat. Saya akan pindah ke Jawa Tengah untuk membiayai anak kuliah dan beli rumah kecil sederhana. Karena mantan istri dan anak saya mengontrak saja, saya ingin menaungi mereka, termasuk saya tentunya jika sudah pemberkatan lagi dan memberkatan lagi. Meski mantan istri nanti kalau beli rumah di Jawa Tengah ingin pisah kamar, saya tidak keberatan, tujuan saya hanya demi anak. Oke, Anda bijaksana Pak, ya. Bagus ya, tema hidupmu bagus, kamu mengampuni demi anak, kamu hidup bersama lagi walaupun tidak satu kamar. Nggak apa-apa. Tuhan akan sembuhkan stroke kamu akan sehat kembali. Ingat ya, jangan berbuat dosa. Mengalah itu indah. Jadi kalau istri tidak mau mengalah, ya kamu yang mengalah. Saya kira kamu sudah tahu apa yang harus kamu perbuat. Yang kamu rencanakan ini sudah baik sekali. Lakukan itu. Biar istrimu bisa menemukan perbedaan kamu dan orang lain. Seperti laki-laki kedua yang dia nikahi ternyata penjudi. Dan bisa membuktikan kamu lebih baik. Kamu pria yang sayang orang tua. Dan tentu kamu juga sayang istri dan anak. Ya, ingat. Kamu harus kerja rajin untuk bisa mencari nafkah. Kalau kamu tidak bisa mencari nafkah, kamu tidak bisa menghidupi istri dan istri akan tidak atau kurang percaya kepadamu. Karena istrimu memperhitungkan uang sebagai salah satu ukuran. Apakah Anda layak jadi suaminya atau tidak. Oke, cukup. Pak Eras yang dikasih Tuhan, usia 23 tahun ya. Ini masih muda nih. Saya pernah satu kali ke GSKI Rehoboth MAG saat KKR kuasa kesembuhan oleh Pendeta Yosafat. Senang dengan adanya Truth ID. Saya bisa banyak belajar dari sana. Walaupun rasanya sangat susah mengontrol atau melepaskan keinginan daging. Terutama penyakit laki-laki yaitu porno dan masturbasi. Keinginan daging terutama penyakit laki-laki, porno dan masturbasi. Tapi saya yakin pasti bisa dikuatkan oleh Roh Kudus dan Tuhan ubah. Terkadang saya kesal dengan diri sendiri. Kenapa ketika saya niat mau hidup benar dan kudus, tapi beda apa yang kulakukan. Yang baik kupikirkan, yang jahat kulakukan. Mungkin karena niat dan komitmen saya belum sepenuhnya gigih untuk benar-benar hidup kudus. Dan itu yang sampai saat ini masih belajar walau jatuh bangun.
Yang ingin saya tanyakan Pak, 1 tahun lalu saya punya masa lalu buruk, di mana itu pertama kalinya saya melepaskan keperjakaan saya ketika berpacaran. Lalu kos bareng 1 bulan. Saat itu memang masih jauh dari Tuhan. Diperparah selama pandemi saya tidak pernah ibadah, lalu jatuh dalam dosa. Sempat konsultasi di Abam dan Pak Eras pernah menjawab. Sekarang saya kepikiran dengan hukum tabur tuai Pak. Jika dulu kita melakukan dosa seks dan berciuman, berpelukan dan lain-lain dengan wanita, kemudian kita bertobat dan hidup berbalik, apakah hukum tabur tuai tetap terjadi? Jadi saat ini adik saya yang perempuan baru lulus SMA dan diterima berkuliah di salah satu universitas di Sumatera Selatan. Dan pada tahun ajaran baru nanti akan memulai hidup sebagai anak kuliahan di daerah Rantau Palembang, Sumatera Selatan. Saya takut kalau nanti dia terkena pergaulan yang tidak baik dan mendapat pasangan yang tidak baik lalu jatuh ke dalam dosa seks. Apakah jika saya berdoa semoga Tuhan menjaga dan menangkap adik saya selalu, Tuhan akan menghindarkan adik saya dari orang-orang seperti itu. Begitu juga anak saya kelak. Bagaimana sebenarnya tentang hukum tabir tuai ini Pak? Kalau kita sudah berubah dari dosa lalu, apakah masih ada kira-kira begitu? Oke. Yang pertama, dosa yang kamu lakukan tidak akan dituai oleh adikmu. Apa yang kamu lakukan juga bisa dituai oleh anakmu, juga bisa tidak, tergantung pertobatanmu. Supaya kamu tidak menuai apa yang kamu tabur, kamu benar-benar bertobat, merubah diri, dan tidak melakukan dosa yang sama. Maka Tuhan tidak perlu menghukum kamu. Jadi kalau seseorang harus menuai apa yang dia tabur, tuaian itu bisa dikatakan sebagai disiplin yang Tuhan lakukan. Dan disiplin itu untuk mengubah dia. Jadi kalau saudara diubahkan Tuhan dan Anda mau betul-betul bertobat, tidak perlu kamu akan mengalami penderitaan panjang. Walaupun sesekali kamu akan merasa bersalah, akan ingat kelakuan masa lalumu, lalu ada disiplin-disiplin tertentu, tapi kamu tidak akan dicelakai oleh Tuhan. Yang penting kamu sekarang bertobat dan tidak mengulangi dosa yang sama. Kamu tidak perlu menuai lagi, karena kamu sudah menuai dari pertobatanmu. Ya, Tuhan itu bijaksana sekali dalam memberikan tuaian apa yang ditabur seseorang, karena tuaian pun bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mendewasakan, menyempurnakan dia. Oke, saya kira itu jawabannya. Dari wanita usia 16 tahun pelajar, bagaimana cara menghilangkan rasa takut yang mendalam akan hal mistis? Sebenarnya dulu waktu muda juga saya memiliki perasaan-perasaan takut untuk hal-hal yang mistis. Kenapa? Saya dibesarkan di lingkungan orang yang ngomongnya mistis melulu. Setan, genderuwo, gelundung pringis, pocong, dan lain-lain. Dan itu membangun paradigma yang salah. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita mulai belajar firman Tuhan, kita hidup dalam doa, perasaan-perasaan negatif itu bisa hilang. Dan satu lagi yang saya mau beritahu kamu. Kamu punya malaikat penjaga yang pasti menjaga kamu 100% kamu aman. Yang kedua, kalau kamu ada perasaan takut di sebuah tempat, kamu jangan tunjukkan perasaan takutmu. Setan tidak bisa membaca hatimu. Setan senang kalau kamu takut atau hantu senang kalau kamu takut. Bersikap biasa. Jangan takut. Kalahkan takut di dalam dirimu dengan berpikir Allah menyertaimu. Ada malaikat yang menjaga kamu lebih kuat dari setan-setan kecil itu. Ya, yang ketiga, kamu harus belajar mengusir setan dalam nama Yesus. Pelajari ya, pasti kamu bisa. Memang tidak dalam 1 hari kamu bisa, tapi pasti kamu bisa. Oke. Dari wanita usia 47 tahun sudah menikah. Di kantor saya, tidak saya sebutkan ya, dirayakan. Oh, di kantor saya Pride LGBT
GI plus dirayakan. LGBT dirayakan. Menurut Pak Pendeta bagaimana saya harus bersikap? Sementara kalau terlalu kelihatan menentang saya bisa kehilangan pekerjaan. Walau itu pernah di acara saya dibagi kue pelangi dan saya makan saja. Tapi bukan berarti akan mendukung LGBT. Oke, yang pertama, kamu akan diberi hikmat Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya karena situasinya saya tidak tahu bagaimana itu. Tapi yang jelas kamu harus tunjukkan kamu tidak mendukung. Jangan takut kehilangan pekerjaan dengan sikapmu yang tidak mendukung LGBT. Kamu harus berani mengatakan, ya, kamu tidak setuju. Walaupun tidak dengan perkataan tapi dengan sikap. Dan jangan takut kehilangan pekerjaan. Tuhan itu besar. Nah, kamu akan diberi Tuhan hikmat. Apakah hadir atau tidak. Nanti Tuhan akan bicara. Kalaupun hadir, lalu bagaimana kamu bisa membawa diri? Karena kehadiran kamu bukan berarti kamu setuju. Ini toleransi di dalam bersosialisasi. Dan kamu di situ menjadi berkat. Kamu lihat dan bagaimana kamu menjadi berkat di lingkungan itu. Tapi kalau Tuhan cegah kamu datang, kamu harus berkata tidak. Tuhan bisa membuat hujan besar, banjir, atau kamu kurang sehat sehingga punya alasan tidak hadir. Nanti kamu lihat Tuhan akan menolong kamu. Yang jelas jangan setuju dengan LGBT. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.